Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Muhammad Arwan dengan podcast monolog di malam hari yang penuh dengan kegelapan. Oke, jadi mungkin saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana cara saya menghadapi masalah, bagaimana cara saya bisa menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan saya, halangan, rintangan, kegelisahan, ketakutan yang mungkin bertubi-tubi menghadapi diri saya. Oke, so mari teman-teman duduk, relax, tarik nafas dalam-dalam, buang di mulut. Jadi relax saja. Oke. Tahu nggak teman-teman kalau ada teori yang pernah dinarasikan oleh seorang filsuf. Tentunya teorinya bernama Stoikisme. Oke, saya ingin jelaskan sedikit mengenai teori tersebut yang digagaskan oleh Zeno, yang dahulu seorang saudagar kaya, pedagang kaya yang mengabdikan dirinya untuk berpetualang, tapi kemudian perahu atau kapal yang ia tunggangi karam di tengah lautan atau di sebuah pulau, dan disitulah ia menemukan ilmu tersebut, yaitu ilmu stoikisme atau ilmu pengendalian diri, atau bisa dikatakan dengan filosofi teras. Oke teman-teman, jadi sedikit tahu nggak teman-teman sekalian, kalau perkataan-perkataan orang, perilaku-perilaku orang yang mereka lemparkan kepada kita, yang mereka narasikan kepada kita, yang mereka mengfitnah kita atau menggosipin kita, sebetulnya itu bukan ranah kita, bukan kendali kita. Yang harusnya bisa menjadi kendali kita itu ya prasangka kita, pikiran kita. Jadi ini dikatakan dengan dikotomi kendali. Jadi apa yang kemudian bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita, perilaku kita, sikap kita. Apa yang mereka atau apa yang kemudian orang-orang di sekitar kita katakan, apakah itu baik ataukah buruk. Dan apa yang kemudian tidak bisa kita kendalikan, mungkin ya perkataan orang, perilaku orang kepada kita, bagaimana prasangka seseorang kepada kita, ya itu tidak bisa kita kendalikan karena itu di luar daripada ranah kita atau di luar daripada kendali kita. Jadi kalau dalam Islam itu bisa dikatakan dengan iman kepada qada dan qadar. Jadi qada itu adalah takdir atau takdir yang kemudian ditentukan oleh Allah, yang jauh sebelum kita lahir itu diciptakan oleh Allah untuk kemudian mengatur kehidupan alam semesta sekarang. Apakah itu kehidupan kita, apakah itu jodoh kita, apakah itu rezeki kita, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qadar adalah usaha kita. Qadar adalah bentuk yang Allah ciptakan
untuk bagaimana kita mengusahakan secara maksimal upaya kita dalam mencapai sesuatu, bagaimana kita berikhtiar, berusaha, berupaya agar apa yang kemudian Allah inginkan atau kita inginkan itu bisa terwujud. Jadi dikotomi kendali sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu, karena ini teori yang sangat umum dijelaskan oleh para filsuf. Teori ini sangat relevan dengan kehidupan anak zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan gosip, yang penuh dengan hoax, yang berseliweran kemana-mana. Saya rasa kamu harusnya memahami teori yang bernama dikotomi kendali tersebut. Jadi saya kira itu sedikit dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang saya sampaikan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman sekalian, serta dapat diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum.